Waalaikumsalam. Silahkan masuk Mbak, duduk dulu yuk. Kasih Bu. Kenalkan Bu, nama saya Intan. Oh, Mbak Intan. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya baik. Sekarang kesibukannya Mbak apa? Saya kuliah Bu, jurusan ekonomi. Oh, keren. Jadi kita langsung saja ya Mbak. Iya. Apa yang bisa saya bantu buat Mbak? Jadi gini Bu, saya agak malu sih mengakuinya, tapi saya juga bingung mulainya dari mana. Nggak apa-apa, ceritain aja apa yang mengganggu pikiran Mbak. Nggak usah malu. Jadi begini Bu, saya tuh sering merasa cemas karena saya terlalu sering berbohong. Saya tahu ini nggak baik, tapi saya berbohong untuk hal-hal yang sederhana. Saya juga ingin berubah Bu. Berbohong untuk hal-hal yang sederhana itu seperti apa ya Mbak? Jadi misal kalau teman saya minta bantuan, tapi saya nggak mau bantu karena saya lagi malas, dan saya ngomong sama dia kalau saya lagi ada urusan lain. Mengapa Mbak tidak mengatakan yang sebenarnya? Saya nggak enak hati Bu. Saya takut saya dianggap teman yang nggak asik. Kalau kebohongan lainnya seperti apa? Jadi saya punya teman Bu, dia tuh selalu beralasan kalau dia sibuk. Jadinya dia minta jawaban ke saya. Padahal saya ngerjain tugas itu menguras pikiran sama waktu saya. Jadinya saya bilang ke dia kalau saya belum selesai. Gitu. Lalu apakah teman Mbak percaya? Nggak percaya Bu, dia terus bertanya ke saya. Padahal saya sudah bilang kalau saya belum ngerjain. Jadinya saya nambah kebohongan lagi. Lalu apakah Mbak puas dengan apa yang Mbak lakukan? Nggak puas Bu, saya merasa terbebani dengan berbohong. Saya merasa bersalah kalau saya berbohong terus-menerus. Tapi saya juga bingung gimana cara menolak permintaan teman saya. Jadi Mbak Intan ini merasa cemas karena sudah banyak berbohong. Dan juga Mbak tidak bisa menolak permintaan dari teman Mbak. Iya Bu. Padahal Mbak sadar betul bahwa suatu kebohongan akan menimbulkan kebohongan-kebohongan lainnya. Hal itu akan membuat Mbak cemas dan merasa bersalah kepada orang lain. Tapi Bu, saya berbohong itu kan demi tugas saya biar nggak dicontek sama orang lain. Saya juga takut kalau dosen tahu nanti nilai saya berkurang. Tapi Mbak, dalam suatu kebohongan tidak ada yang dapat dibenarkan. Maka dari itu lebih baik Mbak mengatakannya sebenarnya, atau Mbak memberikan pengertian kepada teman Mbak. Itu ya. Mbak merasa terbebani. Namun secara tidak langsung Mbak telah menghambat perkembangan diri Mbak sendiri dan teman Mbak. Kok seperti itu Bu? Ya kan Mbak merasa cemas setiap mengerjakan tugas. Rasa cemas itu membuat Mbak tidak maksimal dalam mengerjakan tugas. Dan dari sisi teman Mbak akan merasa bergantung untuk mengerjakan tugas dengan Mbak. Seperti itu. Lalu apa yang harus saya lakukan untuk mengurangi kebiasaan bohong saya Bu? Menurut saya terapi yang cocok untuk permasalahan Mbak adalah terapi zikir. Terapi zikir itu apa Bu? Terus kenapa ini cocok untuk saya? Jadi terapi zikir ini adalah terapi yang dibuat untuk membiasakan konseli untuk selalu berzikir kepada Allah. Nah, zikir sendiri adalah salah satu ibadah kepada Allah yang paling sederhana, sebab bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dan zikir ini memiliki banyak sekali arti, mulai dari untuk mengingat Allah, untuk bersyukur kepada Allah, dan juga meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Dengan berzikir, Mbak akan merasa tenang dan lebih tenang dalam melakukan sesuatu. Bu, saya rasa terapi ini akan mudah saya lakukan. Ya Mbak, terapi ini cukup mudah dilakukan, namun dibutuhkan keistiqomahan konseli dalam menjalankannya. Oke Bu, saya sekarang sudah paham permasalahan saya seperti apa. Saya akan istiqomah untuk menjalankan terapi ini. Baik, melihat dari pemahaman Mbak Intan yang sudah cukup baik dalam permasalahan maupun dalam terapinya, kita cukupkan saja ya pertemuan kali ini. Namun saya menunggu pertemuan 2 minggu lagi untuk mengetahui perkembangan Mbak Intan. Oke, baik Bu, terima kasih untuk semua penjelasannya. Terus insya Allah saya akan sungguh-sungguh menjalani terapi ini. Sekali lagi saya terima kasih Bu. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Mbak. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya Mbak.